ya. Ya, Mau tanya ke Kak Dimas nih sekarang. Kak Dimas kan sudah mengenyam pendidikan inklusif ya, walaupun namanya iya pada Mbak. waktu itu masih integrasi gitu ya, Ya terpadu apa terintegrasi terpadu ya. integrasi gitu. Ya. Itu Mm-mm. prosesnya dulu gimana Kak Dimas dari dari SD ya ke SMP? Ya, Itu apakah sulit? Ada hambatan? ya. Jadi sebetulnya saya maaf tadi lagi ada izin dulu. Jadi Baik, em, ingin ini sih ingin sedikit bukan bukan menambahkan ya, hanya ingin memberikan pandangan saya bahwa pendidikan inklusif. Jadi sebetulnya hal pertama yang perlu kita sosialisasikan atau kita ajak kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan itu adalah untuk mengubah mindset mengenai pendidikan inklusif itu sendiri. Bahwa pendidikan inklusif itu sebetulnya ya ini bukan hal yang baru sebetulnya. Kalau misalnya kita mau ini lagi, ini bukan sesuatu yang spesial dan malah sebetulnya konsep pendidikan yang ideal bukan hanya untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, tapi buat semua anak itu adalah konsepnya adalah pendidikan inklusif. Kita tahu kan ya bahwa ada sekolah-sekolah khusus sekolah swasta yang mahal-mahal itu kan mereka mahal karena apa? Karena bisa mereka pendidikan inklusif. Jadi pendidikan yang bisa ada pembelajaran individual, berbasis individual. Jadi tiap anak itu mendapatkan pembelajaran, mendapatkan assessment, mendapatkan evaluasinya dan lain-lain itu berbasis individual dan itu sebetulnya konsep yang ideal sebetulnya untuk pendidikan kita gitu. Jadi tidak membeda-bedakan. Jadi kalau misalnya mindsetnya sudah dari awal adalah inklusif itu repot, terus kalau ada tadi tadi Pak Tony juga sharing ya bahwa kalau ada alhamdulillah kalau nggak ada siswa berkebutuhan khusus gitu itu karena masih mungkin mindsetnya adalah pendidikan inklusif itu menjadi sesuatu yang baru padahal the real education itu ya education for all gitu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara pun juga seperti itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang sebetulnya kalau dari mindset kita sudah bisa perbaiki dulu bahwa ini bukan sesuatu yang berat. Jadi at least itu tidak akan ada lagi tuh kayak penolakan dan lain-lain. Nah, tapi kita dari segi sistem pun juga harus support gitu. Kita tidak bisa membebankan semuanya itu kepada guru karena kan untuk peningkatan SDM terus dan lain untuk rekan-rekan guru itu kan membutuhkan waktu ya it takes time gitu kan dan sistem tuh juga harus mensupport juga kita nggak bisa melepas guru-guru untuk seperti itu dibiarkan bebas bukan bebas ya maksudnya dibiarkan ini sendiri belajar sendiri nanti pada akhirnya jadi korban adalah anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ketika mereka apalagi dengan sekarang sistemnya sudah menurut saya sudah makin baik ya dengan kita ada zonasi. Zonasi itu kan kayak tadi Pak Tony ini cerita di Jakarta itu ya, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu pas saya sekolah, saya masuk bisa dikatakan kan masuk sistem inklusif itu atau terpadu sejak SMP ya. Jadi SMP saya di SMP 226 Jakarta Selatan, SMA di SMA 66 Jakarta Selatan, saya kuliah di UI gitu. Nah, ketika masuk sekolah itu ya saya masuk sekolah memang yang sudah biasa atau sudah pernah menerima siswa tunanetra sebelumnya gitu loh. Karena dulu memang seperti itu ketika kita mau daftar di sekolah yang lain yang dekat dengan rumah kita pasti ke sana aja ke 226 atau ke 66 yang sudah biasa seperti itu. Tapi dengan sistem sekarang itu mengharuskan sekolah untuk menerima siswa yang terdekat dengan rumahnya dengan kondisi apapun termasuk yang penyandang disabilitas. Nah, jadi memang perlu ada sistem. Nah, sekarang sudah ada PP-nya ini PP turunan dari Undang-Undang Nomor 8 2016 itu PP Nomor 13 tahun 2020 mengenai akomodasi untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti fungsi-fungsi yang tadi tuh yang misalnya guru-guru kebingungan ini bagaimana ya siswa ini bisa masuk sekolah umum atau tidak dan lain-lain itu nanti ada unit layanan disabilitas itu di bawah pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi nanti untuk tergantung tingkatnya masing-masing. Jadi waktu itu sempat ngobrol juga sama rekan juga dari Direktorat Pendidikan Khusus. Jadi konsepnya unit layanan disabilitas itu adalah dia akan ketika ada siswa disabilitas mau masuk akan diakses dulu kira-kira apakah sudah bisa nggak masuk sekolah umum, terus juga kebutuhan dia apa, perlu fasilitas apa dan lain dan bla bla bla. Jadi nanti
ULD ini yang akan mendampingi Bapak Ibu guru yang kalau misalnya dulu kan ada GPK gitu ya. Jadi kalau dulu kan SLB itu ditempatkan sebagai resource center. Jadi kayak untuk membantu sekolah, tapi mungkin karena satu lain hal kurang berjalan di beberapa tempat. Nah, itu sekarang ada yang baru lagi, ada PP nomor 13 tahun 2020, ada unit layanan disabilitas yang akan mensupport Bapak Ibu guru. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi ya, kalau dulu sih alhamdulillah karena saya di sekolah sudah biasa menerima disabilitas, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Guru-guru juga support, guru-guru juga senang, dan kita juga bisa mengaktualisasi diri, kita juga bisa berprestasi juga gitu. Jadi ya kalau ranking 3 besar atau apa juga di sekolah saya juga alhamdulillah bisa gitu. Meskipun waktu itu angkatan saya itu yang tunanetranya berapa orang ya, paling cuma 3 orang kita waktu itu di SMP, di SMA ada 5 orang. Jadi seperti itu, dan kita berharap, ya saya sih alhamdulillah nggak ada mengalami masalah, tapi saya dengar banyak teman-teman adik-adik itu banyak yang mengalami kendala loh. Karena itu kita nih sekarang yang sudah ada di dalam, baik itu di sektor langsung di lapangan, di sekolah, atau di pusat, atau di daerah, inilah jadi tugas kita untuk bisa membantu siswa-siswa kita ini yang terutama yang berkebutuhan khusus, begitu Mbak Hani. Oke, jadi kalau Kak Dimas tidak ada tuh cerita perundungan, semua support ya dari teman-teman, guru ya Kak. Kalau perundungan bullying mungkin ada, cuman kalau saya orangnya nggak peduli sih, nggak peduli ada juga udah lupa aja gitu. Toh saya berpikir saya juga bisa berprestasi, saya nggak kalah dari yang lain, ya udah gitu. Nanti kasih tahu tipsnya ya. Tapi dari tadi saya penasaran kenapa tiba-tiba Mbak Dian senyum-senyum. Rupanya sama sekolahnya nih satu ini ya. Kalau saya di SMA 66 dan di SMP 226 Pak Dimas. Kenapa Ibu? Iya, Pak Dimas saya SMP-nya 226, SMA-nya 66 juga. Oh gitu Bu. Di samping 66 ada SLB ya Pak ya. Saya 97 lulus SMA. 97 ya. Iya. Iya, sama. Kita berarti satu alma mater ya, Bu. Iya, benar, Pak. Yang kakak kelas siapa nih? Ibu lah. Di samping ada SLB ya, Pak? Yang 66. Iya, tapi kabarnya itu SLB-nya udah tutup, udah digusur tuh ya. Iya, tadi Pak juga bilang, oh, sayang sekali ya, Pak ya. Diambil sama 66 juga katanya. Oh, gitu. Iya. Iya, alhamdulillah ya, jadi reuni kan. Ya, Mbak Dian, saya juga ingin mungkin Mbak Dian sampaikan gitu ya kepada adik-adik yang menyandang disabilitas dengan berbagai jenis gitu ya. Kalau versi psikolog nih, caranya bagaimana nih supaya mereka kuat mental ketika ada teman-teman yang melakukan perundungan? Ya. Yang pertama adalah yang paling utama kalau menurut saya adalah mereka menerima kondisi mereka. Itu yang paling penting. Bagaimana mereka bisa menerima kondisi mereka? Orang tuanya lah yang menanamkan hal itu. Maka peran orang tua di sini sebagai orang tua luar biasa dengan anak-anak luar biasa, mereka harus menerima kondisi anak-anak mereka walaupun itu pada awalnya sulit. Ibu saya pernah berucap waktu mengetahui adik saya Down syndrome, kalau bisa mama meninggal duluan katanya. Jadi kadang beliau tahu Down syndrome itu bukan hal yang mudah. Di samping punya keterbatasan secara akademik mereka memang tidak bisa diandalkan. Lalu bagaimana kalau mama meninggal gitu ya? Nah, berkaca dari hal itu, setiap saya bertemu, berkonsultasi dengan orang tua para anak ABK, maka saya katakan kepada mereka, saya sampaikan, karena mereka punya beban pastinya, bahwa hal yang pertama dilakukan adalah menerima kondisi anak mereka apa adanya. Itu 50% masalah Bapak dan Ibu yang memiliki anak ABK, itu akan selesai dengan menerima dulu. Kalau sudah menerima, langkah selanjutnya adalah perlakukan mereka seperti anak-anak yang lain. Berikan kasih sayang, kenali bakat dan minatnya, jangan hanya fokus pada kognitif, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kecerdasan itu bukan hanya kognitif, ada banyak bentuk yang lainnya gitu. Jadi kita fokuskan pada kelebihan mereka. Kemudian kita gali dan kita
upgrade terus-menerus. Karena yang saya baca, saya ketahui, googling gitu ya, anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa mencapai hasil terbaik dari diri mereka adalah anak-anak yang orang tuanya memberi dukungan. Seperti itu Mbak Wira. Oh ya, baik. Kalau tadi Kak Dimas kan kiatnya acuh aja, cuek aja ya kalau ada teman-teman yang nakal. Tapi biasanya ini bukan untuk mengungkit ini ya, cerita yang nggak asik gitu waktu sekolah ya. Hanya ingin tahu gambarannya seperti apa dan supaya anak-anak yang saat ini juga harus mengalami tantangan nih misalnya ya, sebagai penyandang disabilitas di sekolah inklusif, apa yang harus dia lakukan gitu. Supaya bisa menghalau juga nih gangguan dari teman-temannya yang mungkin belum tersosialisasi dengan baik gitu ya. Punya pengalaman apa Kak Dimas? Masih di mute, Kak Dimas. Iya, maaf. Ya, makasih Pak. Saya setuju dengan tadi Bu Dian ya bahwa memang karakter itu pasti berasal dari penanaman nilai-nilai dari keluarga pastinya ya, bahwa ketika misalnya kalau udah SMP, SMA itu kan bisa dikatakan udah remaja ya, maksudnya sudah remaja, sudah bisa tahu, sudah cukup bisa memanage dirinya sendiri gitu. Kalau usia SMP, SMA itu. Jadi kalau masuk di SMP, SMA seharusnya bisa lebih mudah untuk menangani kalau ada perundungan dan lain-lain. Yang penting di keluarganya tetap support gitu lah, menanamkan nilai-nilai yang tetap menguatkan, tidak bikin jadi minder dan lain-lain. Kalau tips saya dulu apa ya? Enggak. Karena saya dulu selalu berpikir gini sih Mbak, saya berpikir bahwa saya nggak pernah berpikir saya merasa berbeda dengan yang lain gitu. Oh. Kalau cuman bedanya saya nggak bisa lihat, yang lain bisa lihat, tapi sawatnya kan lebih ke fungsional aja. So saya juga tetap bisa baca. Saya dulu kalau waktu dulu tuh masih baca buku, saya pakai audiobook, jadi masih pakai kaset gitu kan, direkam lalu didengerin lagi pakai kaset gitu. Kalau yang lain misalnya mencatat, saya bisa pakai braille atau bisa pakai tape recorder gitu. Jadi selama fungsi-fungsi yang orang lain bisa lakukan, saya bisa lakukan meskipun cara berbeda, saya nggak pernah merasa aneh gitu. Karena yang penting toh yang lain bisa ikut ujian, saya juga bisa ikut ujian. Yang lain bisa belajar, saya juga bisa belajar gitu. Jadi malah saya memanfaatkan kedisabilitasan itu sebagai sebuah ini buat istilahnya power of attraction gitu loh. Jadi kan kalau unik itu kan pasti beda itu kan selalu menarik perhatian kan, maksudnya jadi malah lebih mudah berteman gitu. Jadi misalnya kita sambil nunjukin braille nanti ada penasaran gitu kan. Nah ini kalau misalnya mentalnya itu tidak dibangun dari sejak keluarga, pasti ketika itu kamu nulis apa braille gimana cara, pasti udah down duluan tuh, merasa wah saya beda nih sama lain. Tapi kalau saya malah enggak, berpikir bahwa ini kesempatan nih buat memperkenalkan gini lo nulis braille kayak gini segala macam. Saya kasih satu ini tapi jangan dipakai buat nyontek ya, ini selalu bisa buat nyontek nih gitu, buat bikin bocor kebetan di meja gitu, tapi jangan gitu kan. Jadi malah jadi istilahnya, jadi gampang orang kalau mau berteman kita nyamperin orang lain. Kalau saya ya orang lain nyamperin saya gitu loh. Atau misalnya kalau pas sekolah, kalau misalnya jalan kita pura-pura nabrak cewek gitu kan. Ya kalau orang lain dimarahin kita nggak dimarahin, malah nanti bisa kenalan gitu kan. Jadi ya kita ambil positifnya aja gitu sih gitu. Tapi itu bercanda sih yang tadi Mbak, saya nggak suka nongkrong. Jadi dari keadaan nih justru yang harusnya kita mungkin merasa jadi minder di bully. Iya, karena ya itu yang penting kita kuat dari sejak dalam pikiran dulu. Nah, tapi buat adik-adik yang masih mungkin usia SD atau di bawah itu kan belum bisa dikatakan belum bisa untuk memanage dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu yang paling butuh sekali support dari guru, dari orang tua atau dari support eksternal kayak tadi misalnya ada GPK atau unit layanan disabilitas, itu yang di bawah itu gitu loh, karena memang dia belum bisa memanage dirinya sendiri. Itu tadi yang ULD ya. Pak Dimas nggak ya? Aku penasaran nih. ULD. Ada Bu, itu PP baru Bu, PP nomor 13 tahun 2020, turunannya Undang-Undang Disabilitas. Itu dilayaninya di sekolah atau di dinas pendidikan? Enggak, itu belum ya. Pemerintah daerah yang akan menyediakan ULD. Itu betul, kan dari PP 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak itu,
Kemdikbud juga kan menurunkan itunya peraturan menterinya. Kebetulan saya ada di dalam perancangan peraturan menteri tentang akomodasi yang layak. Nah, itu mantap. Jadi ini di peraturan menteri ini lebih berat lagi karena ada sanksi di situ. Manakala pemerintah daerah atau ini yang tidak menyelenggarakan akomodasi yang layak, dalam hal ini ada unit layanan disabilitas dan sebagainya, itu akan dilakukan sanksi untuk satuan pendidikan, misalnya mulai termasuk dari mulai teguran lisan, tertulis, sampai pada akhirnya itu sampai ke penyetopan izin operasional di rancangan peraturan menterinya seperti itu. Jadi begitu perhatiannya pemerintah terhadap para penyandang disabilitas ini. Mudah-mudahan masyarakat yang menyadari. Kalau pemerintah kan bagian kecil gitu ya, dan susah kalau yang mendorong itu pemerintah. Justru saya berharap dari awal itu masyarakat terdekat dulu yang mendorong lingkungannya untuk sadar akan keberadaan penyandang disabilitas dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada mereka. Itu mungkin tambahan dari saya. Mbak Wira, boleh aku nanya sama Pak Dimas? Silakan. Aku penasaran banget. Dan ini mungkin bisa memotivasi ABK dan orang tua yang lain. Seberapa besar peranan orang tua Pak Dimas sehingga menghadirkan seorang anak yang luar biasa dan punya kepercayaan diri yang tinggi seperti Pak Dimas saat ini, peran orang tuanya? Motivator dia, Mbak. Iya, makanya saya maksudnya berarti orang tuanya luar biasa gitu. Boleh di-subscribe Dimas keren, Dimas keren. Ya, jadi sebetulnya gini sih Bu, kalau orang tua saya itu mengajarkan itu, jadi konsep kemandirian, saya sering bilang gini sih kalau sharing, konsep kemandirian itu bukan maknanya bukan pada kita harus apapun itu sendiri, kemana-mana sendiri gitu. Kalau apa-apa sendiri kemana-mana itu bukan mandiri, tapi namanya jomblo. Tapi kemandirian itu adalah ketika kita bisa memanage, tindakan atau aktivitas atau keputusan kita itu berasal dari kita sendiri. Kayak misalnya contoh, kita mau pergi ke satu tempat, kita harus memutuskan sendiri kita mau pakai apa gitu ya. Misalnya apa kita mau naik bus, apakah itu dianterin gitu kan. Nah itu yang penting itu berasal dari kita sendiri dan kita bisa memanage entah karena pertimbangan ekonomis, mana yang lebih murah dan lain-lain gitu. Yang penting tujuannya apa sampai. Nah orang tua saya itu kalau misalnya mau ada kegiatan acara apa gitu kan, nanti ditanyain mau dianterin nggak gitu kan. Kalau saya bilang ya dianterin aja. Saya mikir kalau dianterin lebih murah nih daripada saya naik taksi naik motor gitu kan, ya nggak usah bayar ojek kan gitu kan, jadi gratis gitu. Tapi kalau pas memang lebih murah itu misalnya jauh banget dan lebih murah naik bus misalnya naik busway gitu, ya saya naik busway gitu. Jadi di situ yang ditanamkan bahwa bisa mandiri itu bahwa kita harus memutuskan itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman sering salah kaprah gitu, misalnya kemana-mana masih dianterin ya gitu. Ya kalau selama itu murah sih nggak masalah, yang penting kan kalau kita naik angkot sendiri juga bisa. Saya naik pesawat sendiri waktu itu pernah ke Singapura juga bisa gitu kan. Tapi ketika memang ada yang nganterin dan itu memang lebih murah dan praktis, nggak masalah gitu. Jadi saya memahami kemandirian seperti itu jadinya. Baik. Berarti peran serta orang tua cukup besar ya Pak ya dalam menghadirkan Bapak yang luar biasa saat ini. Besar sekali Bu, iya. Baik. Terima kasih Pak Dimas. Ya, siap, Bu. Terima kasih Mbak Wira. Iya. Kak Dimas, dulu perlakuan orang tua ketika awal-awal ya Kak Dimas mengalami disabilitas ini ada yang berubah nggak seingat Kak Dimas gitu? Atau ya nggak kok sama aja gitu? Ya kalau namanya orang tua sedih ya pastilah ya, namanya anaknya ya sebelumnya normal-normal aja, tiba-tiba kayak saya kan waktu penglihatan itu lumayan drastis ya, maksudnya dalam satu hari itu pas waktu itu bulan puasa tuh hari terakhir tahun 2000 kalau nggak salah tuh hari Jumat, pulang sholat Jumat tuh langsung kayak pusing dan ngelihatnya langsung bisa dikatakan menurun hampir 85% lah gitu ya. Yang namanya anak tadinya biasa aja terus tiba-tiba begitu kan pasti sedih, tapi ya kesedihan itu nggak pernah ditunjukkan di depan anaknya sih, kayak ya paling sedihnya kalau pas lagi sholat aja atau lain-lain. Tapi tetap ikhtiar dengan berobat. Dokter waktu itu udah give up semua kan, udah nggak ada yang
tindakan operasi pun juga nggak bisa. Jadi kita berobat ke alternatif, ke apa dengan ya pokoknya dengan berbagai metode lah ya gitu seperti itu. Nah tapi apa namanya ya tadi apa sih pertanyaan Mbak? Ya jadi ketika ya Kak Dimas tadinya kan tidak disabel. Kemudian perlakuan tadi ya. Perlakuan juga nggak ada bedanya karena saya dulu juga ya karena saya sempat berhenti sekolah kan setahun, sempat berhenti sekolah karena guru pada waktu itu informasi tentang seperti apa siswa berkomputasi masih sangat minim kan gitu. Jadi ya guru bingung, orang tua bingung gitu kan. Saya berhenti sekolah setahun. Di rumahnya kerjaan saya ya ngisi waktu ya nyapu, ngepel gitu kan. Saya punya adik yang ngurusin adik juga gitu kan. Jadi ya melakukan aktivitas yang biasa saja, iya. Jadi tidak sangat diperlakukan sangat hati-hati, jadi seolah-olah tidak bisa apa-apa gitu, tidak ya? Ya kehati-hatian tetap ada, misalnya kayak kalau untuk keluar rumah dan lain-lain. Tapi selama itu masih di dalam rumah yang saya memang merasa saya bisa manage ya, nggak sampai yang keluar rumah aja, keluar kamar aja nggak boleh gitu, enggak. Tapi ya selama itu memang saya merasa saya aman ya nggak apa-apa. Malah saya tetap ya tadi bersih-bersih, nyapu, ngepel itu jadi tanggungan saya itu. Karena punya adik kecil waktu itu. Mbak Wira. Iya. Tapi menerima kehadiran seorang anak yang disabilitas itu tidak mudah. Itu sama seperti kiamat. Betul. Karena saya mengalami. Ya, gini ceritanya itu anak kedua saya, anak yang paling kecil. Pada saat umur mingguan itu saya batuk di depan dia tidak bereaksi. Jadi saya langsung kaget, wah jangan-jangan anak saya tunarungu juga gitu ya. Begitu saya rangsang dia, saya hadirkan berbagai bunyi-bunyian sehingga menjadi berisik, anak saya juga anteng aja nggak bereaksi terhadap apa-apa. Di situ saya mulai lemes dan setiap malam tuh saya, walaupun misalnya jam 10 udah tidur, tengah malam tuh saya bangun lagi mikirin anak saya yang belum juga bereaksi terhadap bunyi. Dan saya akhirnya periksakan pendengaran anak saya juga tidak bereaksi gitu ya. Kemudian bicaranya juga otomatis kan terhambat. Selama 5 tahun saya punya anak yang diduga dalam tanda petik tunarungu. Dan itu hidup saya benar-benar nggak bergairah. Waktu saya bangun tidur tengah malam, saya bersendiri di ruang tengah, di ruang tamu, tiba-tiba istri saya juga nyamperin dari belakang dananya, ya gimana dong anak kita? Ternyata tidak hanya saya sendiri yang merasakan itu, istri saya juga merasakan gitu ya. Nah, bersyukurnya saya spesialisasi saya itu di tunarungu, sehingga saya coba terus memberikan treatment gitu ya ke anak saya. Dan secara tidak sengaja waktu itu Lebaran ya, setelah Lebaran ini bersamaan dengan Kak Dimas ini. Kalau Kak Dimas puasa ya, kalau di Lebaran itu kan banyak kue-kue biskuit gitu ya. Kakaknya itu ngedorong kaleng itu tutup kaleng biskuit itu sama kakinya ke lantai sehingga berciut gitu ya, berciut cukup keras dan sangat menyakitkan kuping saya dan istri saya juga gitu. Tapi anak saya merespon terhadap bunyi itu. Nah, di situ saya mulai semua tutup kuping, kemudian beli sirene gunung yang bunyinya itu sangat tinggi. Pokoknya semua bunyi-bunyi yang tinggi yang menyakitkan kuping itu saya hadirkan di rumah itu. Biar rumah berisik, yang penting anak saya bereaksi dulu terhadap bunyi. Alhamdulillah setelah nggak tahu berapa bulan itu akhirnya anak saya kembali daya dengarnya itu bisa difungsikan. Saya flashback ke teori ini tentang hilangnya daya dengar itu, ternyata ada yang disebut saraf yang letargik itu benar adanya. Jadi saraf itu lagi tidur lah kalau kita bilang ya, saraf yang letargik. Saraf pendengaran anak saya itu tidur selama 5 tahun.
Dan selama 5 tahun itu saya benar-benar dunia ini kiamat rasanya gitu. Udah sampai ke sana kemari, saya sampai saya terus teliti anak saya. Waktu itu saya jadi peneliti yang baik gitu. Setiap ucapan anak saya yang ini, misalnya gini, dulu masih SMS ya, bukan nggak ada WA dulu. Bicara SMS, waduh udah ngaco lah itunya. Kalau ada truk dia bilang cukup gitu aja. Terus saya ini ininya bicaranya saya perbaiki dan sebagainya. Ya sampai akhirnya alhamdulillah ternyata ujian buat saya cukup 5 tahun saja gitu ya. Tahun ke-6-nya saya lulus ujian dan anak saya sudah bisa mendengar seperti anak pada umumnya gitu. Itu mungkin sedikit berbagi tentang perasaan orang tua yang memiliki anak disabilitas. Saya aja yang 5 tahun itu rasanya kiamat dunia ini. Gitu, Mbak. Iya ya. Harus bertahan berarti ya dengan kesulitan itu ya. Dari orang tua, semua sumber kekuatan anak ya. Kak Dimas juga pasti orang tuanya sangat luar biasa nih. Walaupun menangisnya tidak di depan anak. Sehingga ketika orang tuanya sudah kuat ya itu turun baru ke anak ya. Nah ini masalahnya nih di masyarakat kita mungkin belum semua orang tua kuat ya. Masih menolak. Betul. Masih mendengar anak-anak disabilitas. Mungkin ada yang dipasung, dibiarkan. Ya. Terlantar, udah diurus gitu ya. Mungkin ada apa nih sebetulnya yang bisa dilakukan gitu ya orang-orang yang sudah mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap menjadi masyarakat yang inklusif ini. Dan inklusif lagi-lagi nih justru itu sebetulnya adalah sistem yang ideal ya tadi Mas bilang tadi gitu. Mindsetnya harus berubah, itu keren banget itu. Inklusif itu jangan merujuk kepada ABK gitu ya, tetapi ada akses yang disediakan secara personal untuk semua orang supaya bisa berkembang gitu ya. Betul Mbak Ani. Jadi memang oleh karena itu kan bisa kita lakukan sekarang kan ya kalau pemerintah kan memang ya semua by system gitu, tapi kan kita sendiri kayak misalnya saya sering sharing segala macam. Ini tujuannya buat itu sebetulnya Mbak, untuk memberikan informasi bahwa disabilitas itu ya setiap orang berpeluang, maksudnya setiap orang itu berpotensi untuk menjadi disabilitas ya kita, tapi tetap namanya kita juga pengennya tetap selalu sehat dan dijaga dan agar bisa berkontribusi lebih banyak lagi kan ke orang lain. Tapi ketika itu terjadi ya dunia nggak kiamat gitu kan, bahwa sekarang misalnya kayak buat tunanetra sudah ada teknologi, kita ada screen reader dan lain-lain. Kenapa kita sharing-sharing tentang itu? Karena biar buat orang tua atau teman-teman yang mengalami jadi ya langsung tahu nih, oh ada solusinya, saya tetap bisa produktif seperti itu. Dan kalau mungkin dulu masih ingat kita pernah ngundang ya, ada yang namanya yang Eka itu yang kita wawancara juga di radio dulu ya Mbak. Itu kan juga dia bisa seperti itu sedikit banyak dia mengakui juga bahwa karena dia buka website kita waktu itu, website Kartunet gitu loh. Di situ buka website Kartunet. Terus dia tahu, dia kan tunanetranya baru tuh pas sudah mau udah kuliah kan, kena glukoma gitu. Jadi pas buka website Kartunet dengan sisa penglihatannya itu, baca-baca artikel bahwa oh ternyata tunanetra ada yang bisa sampai S2, S3, terus ada yang punya usaha, ada yang bisa mandiri segala macam. Lalu ditunjukkan ke orang tuanya gitu loh, orang tuanya ikut baca, akhirnya orang tuanya percaya tuh, dan akhirnya baru orang tuanya mau nganterin dia buat waktu itu ke Pertuni di daerah Semarang buat di sana belajar komputer bicara dan lain-lain. Jadi informasi itu peranannya luar biasa. Mungkin kayak kita sering kadang-kadang kayak di Kartunet itu di komunitas kita mikir kita cuma sharing pengalaman kita, hobi kita suka nulis, berbagi cerita dan lain. Tapi ternyata buat sebagian orang bisa mengubah hidup seseorang gitu, Mbak. Iya, jadi ini sebagai informasi Bapak Ibu yang belum mengetahui atau mengenal Kartunet, ini komunitas yang dibangun oleh Kak Dimas dan teman-teman ya Kak ya? Iya, sama teman-teman. Kartunet bukan kartun, tapi itu kependekan dari Karya Tunanetra. Keren Kak Dimas. Iya Bu. Keren. Keren ya. Mbak Mira, aku boleh bertanya nggak sama Kak Dimas nih? Boleh, silakan. Iya, keren sekali nih Kak Dimas. Jadi Kak Dimas ini menyikapi dengan positif ya kondisinya, dan ini tidak semua ABK bisa bersikap seperti Kak Dimas ini, mungkin karena tadi dukungan dari keluarga, ya dukungan dari keluarga tentu saja. Tapi memang untuk menyikapi ABK ini
ternyata memang harus sesuai dengan kebutuhannya ya Kak Dimas, karena saya juga pernah menemui ABK yang ketika kita mau bantu ternyata dia nggak mau juga dibantu. Artinya dia mau mandiri, ya mau mandiri. Jadi memang harus kita tanyakan kebutuhannya apa seperti itu mungkin. Kak Dimas, saya mau tanya nih, pernah nggak Kak Dimas mengalami masa-masa down misalnya ya? Walaupun maksudnya aku lihat nih Kak Dimas tegar banget, tapi pernah nggak menghadapi masa-masa down dengan kondisi atau keadaan seperti ini? Penasaran Kak Dimas? Pasti pernah sih Bu ya, tapi mostly sih lupa juga sih. Cuman ada yang satu yang ingat tuh mungkin ketika lulus gitu kan, jadi kan waktu itu lulus kuliah kan 2012, terus kita sempat dapat project juga, ada grant gitu kan buat project kita terus beberapa tahun gitu kan, tapi kan setelah itu kan kita tuh kayak ya lebih banyaknya kayak freelance dan lain-lain gitu ya. Mungkin down-nya di situ aja sih, karena kayak semacam penghasilan sih ada gitu kan ya, penghasilan ada, tapi namanya orang itu kan, namanya manusia pasti butuh sesuatu yang bisa menjadi status ya. Maksudnya kayak pekerjaan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah kebanggaan, karena saya selalu menganggap bahwa kayak kita buat organisasi, buat komunitas, kita sharing, itu saya nggak menganggap itu sebagai buat livelihood gitu, nggak buat pekerjaan, tapi itu sekedar untuk kontribusi gitu kan, kontribusi kita berbagi, karena saya merasa sangat beruntung sekali gitu kan, saya ada di Jakarta, di kota besar, lalu dengan keluarga yang support, dengan ada fasilitas, ada teknologi dan lain-lain, makanya karena saya merasa beruntung itu kita sharing lah apa yang kita punya, tapi kan tetap kita harus punya status, punya pekerjaan, nah gitu kan, tapi ya setelah itu ya alhamdulillah nggak lama saya sempat kerja honorer di Kementerian Kominfo gitu kan, selama setahun kita ngajar komputer, habis itu iseng ikut CPNS ya alhamdulillah dapat di 2018 kayak gitu sih Bu. Berarti bisa dihadapi semua ininya ya Kak Dimas ya, segala keadaan dan kondisi artinya udah memahami Kak Dimas ini. Iya ya, karena kita percaya, maksudnya kan apapun keyakinannya, apapun keyakinan agamanya kan pasti kita percaya bahwa hidup kita kan sudah ada yang ngatur ya. Karena kita percaya itu, jadi kita ketika mau down pun juga akhirnya ya kembali ke situ lagi gitu. Ya udah, yang penting kita kan tetap ikhtiar, tetap berusaha. Toh kita bukan yang cuman hidup di gua dan nggak kemana-mana gitu kan, kita tetap usaha, tetap meskipun di rumah, tapi kan kita internet, aktif di internet, bersosialisasi juga dan lain-lain. Jadi ya pasti namanya hidup sudah ada yang ngatur, dan ya kadang-kadang itu Bu, maksudnya masa depan itu ya kadang-kadang ya karena Tuhan itu baik gitu ya, jadi kita kadang-kadang nggak merencanakan sesuatu atau nggak tahu gimana, tapi yang penting kita usaha terus ya alhamdulillah dikasih jalannya sih kayak gitu. Nah, ini yang sulit dipahami dan dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Ini harus ditularkan ini kayak Dimas yang lain. Betul. Iya. Gimana caranya bisa kita struggling juga Pak buat ini ke teman-teman. Iya. Nah, ini di 13 menit terakhir sebelum kita closing dari masing-masing narasumber. Apa ini? Kesimpulannya ya, yang mau disampaikan, harapan dan pesannya juga. Baik, mungkin dari saya ya dulu ya. Silakan Pak Tony. Yang pertama saya pesan kepada orang tua. Pada kelahiran anak ini supaya dicermati dengan baik, ya, supaya kita juga bisa mendeteksi tentang kelainan yang mungkin muncul kepada anak kita sedini mungkin, karena layanan yang sedini mungkin itu akan memberikan hasil yang maksimal kepada penyandang disabilitas itu, ya. Termasuk juga kalau misalnya dia tunarungu itu usia 1 tahun saja sudah diberikan layanan, sehingga setelah dia besar nanti itu tidak akan kelihatan ininya tuh bahwa dia itu sebenarnya penyandang disabilitas tunarungu. Kalau boleh lihat contohnya Mbak Angki yang staf khusus kepresidenan, ini kan tunarungu, atau mungkin Surya, ya putranya Raisa Tapi dan Dewi Yu.
tidak mungkin orang melihat kalau mereka itu adalah tunarungu karena bicaranya juga bagus gitu ya. Dan inilah hasil dari layanan dini orang tua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sih berharap kita yang memang sudah kadung nyemplung gitu ya ke dunia pendidikan. Kita sudah mengenal adanya pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Kita yang harus kemudian memberikan sosialisasi tentang ini dan harus memberikan juga kesadaran pada lingkungan kita bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita, tetapi mereka perlu penerimaan yang sama sehingga tidak muncul diskriminasi kepada para penyandang disabilitas. Mudah-mudahan dengan adanya kesadaran dari mereka, dunia pendidikan pun akan berkembang dan menerima penyandang disabilitas itu sebagai bagian dari garapan para praktisi pendidikan. Dan orang tua juga harus menyadari bahwa sekolah itu merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas. Dia mau ke SD atau dia mau ke SLB, itu adalah pilihan yang terbaik. Jangan memaksakan kalau memang anaknya itu lebih cocok bersekolah di SLB karena mungkin gengsi lah atau apalah namanya, dipaksakan masuk ke sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekali lagi, sekolah itu pilihan. Pilihlah yang terbaik bagi anak kita agar mereka bisa secara optimal mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Demikian Mbak Wira, terima kasih atas kesempatan mengajak saya untuk bincang-bincang di Suara Edukasi. Iya, terima kasih. Kami yang sangat berterima kasih, Pak. Dari Mbak Dian, pesannya untuk orang tua, untuk lebih pandai menerima, dan juga untuk seluruh anggota masyarakat, anggota keluarga, supaya juga bisa menerima anggota keluarganya atau anggota masyarakat dengan disabilitas ini. Penguatannya apa, Mbak Dian? Iya, jadi besok ya, tanggal 3 Desember 2020 adalah Hari Difabel Internasional. Hari tersebut, Hari Difabel Internasional itu adalah motivasi tersendiri bagi penyandang difabel untuk dapat menjalani hidup sama bermaknanya dengan lainnya dan membuat mereka berasa ada di dunia ini dan berarti bagi mereka tentunya. Dan bagi orang tua anak istimewa ini, hari tersebut adalah hal yang sangat memotivasi atas perjuangan mereka memiliki anak-anak dengan keistimewaan ini. Jadi untuk semua ABK di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dan orang tuanya, Anda tidak sendiri. Ada contoh-contoh nyata yang luar biasa, berhasil, dan anak-anak kita pasti akan berhasil atas dirinya sendiri dengan bimbingan orang tuanya. Begitu Mbak Wira? Iya, pokoknya anak-anak kita latih untuk tidak takut bergaul dengan ABK ini ya. Dari siapa? Bu Irma dulu deh. Harapannya apa, Bu? Ya, makasih Mbak Mira. Ini luar biasa, sangat bahagia bisa bergabung dengan Bapak Ibu, dapatkan banyak pencerahan terhadap permasalahan disabilitas ini. Ya, yang tentu saja pasti akan berkaitan dan pasti akan berhadapan dengan masalah disabilitas. Tadi saya mendapat banyak pelajaran. Yang pertama dari Pak Tony, terima kasih. Ini juga menjadi pengetahuan bagi kami sebagai guru, Pak Tony, yang mungkin belum banyak diketahui oleh guru-guru yang lain bahwa memang ini perlakuan terhadap anak-anak disabilitas ini dari segi kurikulum itu tentu saja harusnya berbeda dengan anak-anak yang lain, jangan disamaratakan seperti itu. Kemudian dari Ibu Dian, saya juga memperoleh penguatan bahwa memang
Yang pertama untuk disabilitas ini adalah penerimaan orang tua. Nah, ini juga bisa menjadi wawasan yang akan kami sampaikan kepada orang tua, bagaimana mereka harus mampu mendukung anaknya menghadapi keadaan, sehingga mereka bisa survive, bisa tegar seperti Kak Dimas nih, menghadapi keadaan dan kondisi masyarakat yang mungkin belum 100% bisa menerima kondisi mereka. Kemudian dari Kak Dimas, saya juga mendapatkan wawasan, mendapatkan pencerahan bahwa pendidikan inklusi itu bukan berarti kita memberikan pendidikan yang berbeda, tetapi secara person tetap mereka memperoleh akses yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Terima kasih pencerahannya Kak Dimas. Kemudian sebagai masyarakat, mungkin ini nanti saya akan tularkan juga kepada anggota masyarakat yang lain, bagaimana kita bisa memberikan perlakuan, bagaimana kita bisa peka dan peduli terhadap penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa tidak berbeda, tetapi mereka adalah istimewa di masyarakat kita, sehingga akan tercipta Dimas-Dimas yang lain yang begitu positif menghadapi kondisi dan keadaannya. Mungkin itu saja Mbak Mira, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Nanti habis ini jadi tulisan lagi nih. Kita tunggu ya. Bu. Setelah pertemuan ini ada topik-topik yang menarik pasti. Kak Dimas sebagai motivator. Saya nggak motivator Mbak, cuman kompor Mbak, kompor. Kompornya gas ya. Kalau dari saya sebetulnya terutama buat para orang tua, lalu buat Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan gitu. Yang jelas saya pertama ingin mengapresiasi untuk semua kontribusinya, untuk semua kepeduliannya gitu, terutama buat siswa-siswa dengan berkebutuhan khusus dalam rangka menyambut Hari Internasional Disabilitas besok ya. Dan yang pastinya semoga apa yang dilakukan oleh orang tua dan semua GTK itu mudah-mudahan menjadi berkah buat orang keluarga dan juga GTK semuanya. Nah, tapi tadi saya setuju sekali dengan Bu Dian ya kalau nggak salah. Jadi bahwa yang perlu dilakukan oleh orang tua, oleh guru itu tidak perlu memikirkan yang jauh-jauh atau pusing-pusing kayak misalnya ini nanti siswa seperti ini ke depannya bagaimana ya, masa depannya seperti apa ya gitu. Nanti bisa apa ya kira-kira. Itu nanti akan malah membebani dan jadinya malah nggak optimal. Yang penting fokus saja, fokus untuk melakukan tugasnya dengan optimal, bagaimana mengembangkan potensi siswa-siswa kita yang dengan kebutuhan khusus, buat orang tua memperlakukan dengan perlakuan yang sama, yang bukan sama, tapi setara dengan yang lain, tetap bisa melatih kemandiriannya dan lain-lain. Buat guru tetap bisa memperlakukannya itu biar mendapatkan manfaat yang sama dengan siswa lainnya yang tanpa disabilitas gitu. Karena kita harus yakin bahwa tiap manusia, tiap anak itu pasti sudah ada jalan nasibnya masing-masing gitu. Yang penting kita kasih bekal, kita optimal, ya nanti akan nasib itu kan mungkin ketika atau mau di SMP SMA mungkin ya nggak ini nanti mau gitu kan saya milih, tapi ya alhamdulillah Allah Tuhan itu maha membiarkan tiap orang itu alasannya, pasti ada jalan nasib yang dibiarkan seperti itu. Dulu memang sekarang saya bisa ada di sini, bisa busi secara langsung Kemendikbud, lalu bisa itu saya bersyukur buat siswa-siswa yang pelajar yang baik, yang disabilitas atau yang tanpa disabilitas, kalau ini dari saya santai saja sih, maksudnya jangan pernah merasa takut atau merasa ragu untuk mau bergaul dengan teman-temannya yang ada kebutuhan khusus. Jangan pernah merasa bahwa nanti kalau dia tersinggung bagaimana ya gitu. Kadang-kadang seperti itu ketika mau bergaul tuh nggak berani bukan karena mendiskriminasi tapi karena kadang-kadang takut nanti kalau dia tersinggung bagaimana caranya. Cara yang paling gampang adalah kenalan dulu, dan kalau mau membantu konsepnya adalah EDA,
ask first, ask don't assume. Jadi tak bertanya dulu, jangan berasumsi. Kalau misalnya membantu ada teman yang tunanetra mau nyebrang misalnya, mau kemana, mau nyebrang atau mau apa, butuh bantuan nggak? Kalau misalnya nggak butuh ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting udah ada niat membantu dulu gitu. Nah kalau buat teman-teman yang disabilitasnya sendiri, teman-teman yang berkebutuhan khusus, ya tadi harus bisa open dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan menutup diri, ya bocor-bocor aja gitu. Misalnya kalau anak itu bocor aja gitu, maksudnya bikin joke, Wallace gitu kan, rasanya Wallace gitu. Jadi entah bikin joke, terus kalau dibully sama temennya dikatain ya katain balik aja gitu. Jadi kita jangan baper lah gitu, jangan baper, jangan minderan, jadi harus terbuka. Kalau misalnya kita terbuka, kita open, itu kayak saja akan memudahkan juga buat teman kita yang tanpa disabilitas buat mau berkenalan dengan kita. Nanti mereka berpikir, oh berarti ini asik nih anak gitu kan. Nah jadi biar interaksi itu bisa mutual gitu, bisa sama-sama happy lah. Karena kan jangan, intinya ya tadi never feel different gitu ya. Jadi jangan pernah merasa berbeda. Ya, luar biasa kan? Pantes kan dibilang motivator, slow aja, santai gitu ya. Kalau teman-teman kita yang menyandang disabilitas, mereka itu sama kok sama kita gitu ya. Mereka bisa seru juga, dan dari teman-temannya sendiri juga harus, karena udah nerima, ya asik-asik aja gitu ya. Bebas berinteraksi untuk hal-hal yang baik tentu saja. Dan walaupun manusia itu tidak akan pernah puasnya, apalagi ketika orang tua menantikan kelahiran anak, pasti yang pertama kali dicek tuh biasanya lengkap nggak atau apa gitu ya. Semua sangat mengkhawatirkan ketidaklengkapan fisik dan seterusnya. Dan ketika mungkin kabar yang tidak diharapkan itu terjadi, yaitu ya seperti yang dialami oleh Pak Tony, seperti kiamat sesaat, tetapi ya kita harus pijak bumi kembali. Semua yang diciptakan Allah itu sempurna, yang belum sempurna sikap kita ya dalam menerima itu. Dan semua anak-anak yang dilahirkan dengan keistimewaannya masing-masing, apakah itu penyandang disabilitas atau tidak, punya hak yang sama untuk bisa mengembangkan potensinya. Dan anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan beban ya, benar-benar ini kita kalau udah ganti mindset, insya Allah nanti hasil akhirnya juga berbeda ya. Penting sekali gitu untuk memperbaiki mindset kita. Mereka bukan beban, tapi justru mereka itu punya hak loh untuk kita perlakukan dengan lebih adil, dengan menyediakan akses yang ya mereka butuhkan gitu. Kalau selama ini yang disediakan aksesnya hanya untuk kita gitu, tapi mereka belum tersedia. Justru kita harus bantu gitu. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dengan tema yang berganti-ganti setiap tahunnya, tujuannya tercapai ya, menciptakan masyarakat inklusif adalah sebuah kondisi yang sangat ideal untuk hidup berdampingan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Kak Dimas, atas waktu yang sangat berharga tetapi mau diluangkan bersama Suara Edukasi. Mohon maaf bila kami banyak kekurangan. Terima kasih Pak Tony, Bu Dian, Kakak Dimas. Terima kasih Ibu, Pak Tony, Bu Dian. Sama-sama semuanya, terima kasih. Jangan bosan, kapan-kapan kita berbagi kembali ya. Bapak Ibu semua, Kak Dimas, sehat selalu. Semoga sukses dengan apa yang diupayakan. Terima kasih. Kami dari Suara Edukasi mohon pamit bersama kru yang bertugas, produser Mira Maulia dan rekan-rekan, dibantu rekan Charlie dan rekan siswa. Saya Hani mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.